Jadi pada materi minggu lalu kita kan membahas tentang data manual. Di sini saya belum bisa mengumpulkan untuk yang uh, untuk dalam LGP, LG apa pertumbuhan ekonomi di data panel pertumbuhan ekonomi untuk beberapa negara dari data langsung. Jadi saya menggunakan data dari Kaggle yaitu bersama tentang pertumbuhan ekonomi tapi dalam bidang yang lain yaitu di bidang digitalisasi. Nah, di sini saya ingin menganalisa dari pertumbuhan ekonomi terhadap digitalisasi, pengaruh dari digitalisasi terhadap itu pertumbuhan ekonomi sendiri. Jadi pada pendahuluannya itu kan kita pada era modern ini digitalisasi itu sudah menjadi pendorong untuk utama pendorong dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri untuk sekarang. Nah, di mana teknologi itu kan sebagai uh, teknologi dan informasi dan komunikasi itu bisa meningkatkan efisiensi dari bisnis dan mendorong inovasi-inovasi yang ada di zaman saat zaman modern ini. Contohnya seperti beberapa hal kayak kripto dan lain-lainnya. Nah, transformasi digital ini menciptakan peluang-peluang yang baru untuk tantangan dan dalam tenaga kerja. Bisa sebagai investor, bisa jadi sebagai ahli mesin learning. Ada lain juga kalau misalnya kebijakan infrastruktur digital ini dan literasi digital ini sangatlah penting untuk zaman modern ini sehingga bisa membantu untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi landasan dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam tujuannya sendiri ini uh, dari pengaruh ini saya ingin tujuan tugasnya ini adalah menganalisis dampak digitalisasi terhadap ekonomi. Nah, jadi di sini digitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi ini saya mengambil dari digitalisasinya adalah daerah-daerah luar negeri. Jadi dalam satu negara itu pertumbuhannya dari tahun 2000 sampai 2020 dari Sweden, terus ada Denmark dan di benua-benua yang ada. Jadi di sini kita saya membaginya menjadi ada high income, terus ada medium income dan low income. Jadi ada 5 kategori di sini. Nah, tapi yang saya analisa di sini bukan dalam kategorinya, tapi ke dalam numberiknya yaitu LGDP-nya. Di log pendapatannya pada itu di logkan. Lalu ada juga untuk menjelaskan sektor-sektor utama yang terpengaruh oleh digitalisasi. Ya, mengidentifikasi kebijakan dan strategi yang dapat diterapkan dari digitalisasi ini. Apakah bisa diterapkan di Indonesia, apa di setiap negara atau tidak. 4. Memberikan wawasan mengenai masa depan ekonomi digital. Nah, di sini metodologinya saya menggunakan model fixed effect regression atau fixed effect-nya, FER, di mana data panel digunakan untuk menganalisis hubungan variabelnya. Jadi ada data dia sebagai LGDP nah itu nanti akan biasa sebagai Netherlands, yang kedua sebagai Sweden, yang ketiga sebagai Denmark dan seterusnya. Di mana berdasarkannya buku Luciati itu bisnis sendiri kan termasuk dari regresi linear, masuk ke dalam regresi linear, sehingga ada asumsi yang harus dipenuhi juga seperti RIF atau tidak kolonialitas, tidak dia bersifat homogen dan juga dia tidak autokorelasi. Satu lagi dia bersifat normal. Deskripsi normal. Di sini karena tadinya pada saat uji FIF itu terdapat hubungan yang korelasi yang cukup tinggi, jadi dilakukan beberapa antisipasi seperti merobus dengan robust standar error, jadi mereduksi nilai-nilai dari multikolonialitas. Jadi dari hasil uji asumsi itu sendiri diperoleh kalau misalnya datanya dulu ya. Datanya itu di sini ada
yang akan kita cari adalah dari LGPD-nya. Terus di sini ada sekitar 10 variabel, tapi yang saya gunakan di sini cuma ada 6 variabel. Biasa 6 variabel itu adalah fixed for subscription, terus model condition discretion, BBS atau broadband, UI internet use, dan juga GFCF, yaitu gross fixed capital formation. Dari situ dari 6 variabel yang saya gunakan itu multi collinearity yang tertinggi ada di UI internetnya sendiri. Jadi dia ada di angka 4, namun saya tetap sistem itu bisa digunakan walaupun dengan multi collinearity yang sedang. Di sini dari hasil uji bersepangannya dan juga Durbin Watson, ini Durbin Watson ini dia bersifat autokorelasi yang cenderung positif. Sedangkan bersepangannya ini dia cukup kecil, sehingga bisa dikatakan kalau asumsi kalau dia itu bersifat heterogenitas. Jadi ada beberapa asumsi tidak terpenuhi, jadi diperlukan lagi reduksi atau koreksi sehingga data tangan dan Durbin Watson ini menjadi lebih stabil. Dimana kan kalau misalnya atau heterogenitasnya tidak stabil atau tidak bersifat homogen, nanti setiap variabel itu standar errornya akan berbeda-beda. Begitu juga kalau untuk autokorelasi. Nah, di sini saya langsung masuk ke dalam analisis fixed effect regression dengan R-square yang diperoleh itu adalah di 0,7934 untuk mediannya dan juga untuk overall-nya itu ada di 0,28 atau 28%. Diperoleh parameter estimasinya adalah sebagai berikut, dengan p-value-nya itu adalah 0,000 atau lebih yang hebat, lebih besar daripada 0,05. Nah, dengan test rate probability-nya itu di 1,5715 dan p-value-nya ada di 0,0001 distribusi. Untuk model regresinya itu seperti ini, yaitu LGPDP terhadap IIT atau indikator I dengan waktu T itu adalah 4,2954 fps atau fixed on subscription plus 0,143 dan seterusnya ditambah dengan mu I plus error dari I ke T-nya. Jadi kesimpulannya itu digitalisasi ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan beberapa variabel yang dapat signifikan terhadap ekonomi, yaitu bisa kita lihat kalau misalnya fixed on subscription itu fixed on subscription itu mempunyai parameter yang tinggi, jadi pengaruhnya cukup tinggi terhadap log GPD-nya dari pendapatan itu sendiri. Lalu sedangkan untuk nilai internet itu untuk internet use itu dia bernilai di 2,0466 dan pada DBS dia di parameternya di min 0,553. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Ya, oke, terus ini hasil kerjaanmu ini bisa dipakai nggak tadi? Coba hanya model terakhirnya kayak apa? Model terakhirnya? Model akhir tadi kan di kesimpulan artinya ada model akhirnya. Nah ini yang sekarang kalau saya masukkan apa itu FPS atau MPS, BBS itu Anda prediksi apa coba? Jadi sekarang enggak, kembali ke modelnya dulu, ke modelnya. Nah, sudah dapat, kalau sudah jadi model kayak gini harusnya nggak ada lagi errornya itu. Kok masih ada ini?
kalau sudah jadi ini saya masuk. model regresi harusnya sudah nggak ada error. Makanya loh kok kalau error itu kalau masih model populasinya, kalau sudah gunakan data ya sudah nggak ada. Ya nanti diedit itu. Terus sekarang kalau saya kasih ini ada yang nggak logis nggak ini bahwa ini pengaruhnya negatif, ini positif. Ini urusan apa tadi digital apa? Di digitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi, Pak. Jadi Nah di itu makanya sini jadi ada regression atau nomor-nomor yang nah sudah makanya ini fix di kan nanti daerah itu dan juga model form. ini kan R square-nya sudah tinggi kan, hampir 80%, tapi ini sudah pada signifikan kan? Oh ya nggak signifikan ini MPS mobile pun itu 21%. Itu Ya, nggak signifikan, harusnya dibuang itu. Heeh. Yang lainnya sudah signifikan lah kalau pakai 5%. Nah, terus kalau sudah dapat modelnya, itu kan saya pakai untuk membuat prediksi kan. Maka kalau prediktornya tadi prediksinya, Pak. BBS-nya berapa, IUI-nya berapa, GFC-nya berapa, maka memprediksi apa tadi dengan modelmu ini. Ya. Ini jatuhnya memprediksi dari GPD tadi atau log dari pendapatan itu sendiri. Jadi itu Nah, ya uh, jadi kalau di logistik regression itu kita mau prediksi apa? bikin persamaannya lebih. Nah, makanya nanti di ini ya sampai ke akhir ya, bukan kesimpulan aja kayak tadi, tapi sampai akhir Peluang. hasil kerjaan kita itu gunanya apa sih gitu. Jadi apa? Enggak cuman untuk apa? Jadi saya harapkan ada kerja, ada manfaatnya lah gitu loh. Kayak misalnya saya dapat regresi linear kan, Y sama dengan 2 ditambah Ya, Pak. 3X. Nah kalau X-nya 2 kan Y-nya 8, itu kan diregresi biasa. Nah kalau ini kan logistik itu jadinya cara kerjanya gimana? Itu loh, jadi supaya kita dapat manfaat dari pekerjaan kita itu loh. Coba model regresinya lagi lihatin, model regresinya yang tadi. Nah sebelum di log kan mestinya ada maknanya kan? Ada nggak model teoretiknya, Ya, model Pak. populasinya? Di atas ada nggak? Mungkin. Jadi sebelum Oh, pakai data, itu kalau bisa perlihatkan teorinya dulu ya, modelnya itu. oh iya, Pak. Ini kan langsung nggak ada kan itu. Teorinya nggak ada, Pak. Metode Iya. itu kurang lengkap. Ya oke lah, nanti saya akan lagi. Kan hari ini kan saya tambahin yang tadi tetap yang apa data panel, tapi nanti secara ini aja ya. Jadi apa? Yang penting untuk persiapan ujiannya kan sampai yang data panel kan itu. Iya, Pak. Ya oke, berarti sudah cukup gantian saya share screen sekalian untuk mengingatkan tadi ya langkah-langkah di ini kan. Iya, Pak. Oke, sekarang saya share screen kembali ke ini ya di panel ya. Bentar.
Oke ya, saya lanjut lagi. Jadi ini ya nanti ya hasil untuk apa terakhir yang di sini. Jadi tadi ya sudah kayaknya sudah nyoba apa yang agak jadi ini agak ada bentar ini saya jadi sekedar nanti saya lihat lagi bab 16-nya gimana ini. Jadi nanti selalu ditulis modelnya dulu ya, rahasia. Ini namanya modelnya ada. Oh iya masih pakai beta itu namanya model populasinya ini. Ini asumsinya ya. Nanti normalnya ya kan. Ya normal. Nanti ada pengecekan apa asumsi ini. Nah ini kan sudah mulai gunakan apa data kan ini sudah dapat estimasi ini signifikan semua ini koefisiennya ini juga sama ini hasil ini yang tadi sudah dengan collabnya kan kalau ini kayaknya gunakannya bukan collab kan di sini. Terus sifat apa nah ini memang yang kadang di apa buku regresi ini tadi yang saya inginkan Boyo dipakai untuk prediksi ini juga senangnya cuma R square sampai tinggi kayak gini terus ini uji ininya sudah ada ini signifikan yang konstantannya yang enggak tapi bagaimana menggunakan si model ini kadang buku itu yo tidak ngasih ilustrasi itu loh artinya kan ada tadi yang saya tanyakan kan maksudnya kalau sudah ada ini hasilnya seperti apa itu kan nggak ada kan di sini contoh yang kalau sudah dapat modelnya kan dapat ini betanya sudah diganti ke model Anda tadi sudah melakukan ya yang tapi masih kebablasan ada epsilonnya itu harusnya sudah nggak ada jadi epsilon itu hanya pada saat masih di model ininya ya kalau sudah dalam bentuk yang nah ini kalau masih ini ya kalau nanti kalau sudah jadi diganti angka-angka tadi ini sudah hilang ya sudah nggak pakai apa epsilon sama ini nah harusnya bisa mulai dipakai jadi kalau misalnya kayak gini sudah diganti angka tadi ya hasilnya dimasukkan angka-angkanya ini yang di ini nah ini Q 222 berapa ini PF 1, terus yang LF min 30 mana tadi nah ini kan Q PF LF nah kalau sudah diganti angka ini hilang sudah ininya apa yang epsilon sama ini nah jadi bisa dipakai jadi kalau Q-nya berapa PF-nya berapa LF-nya berapa maka TC-nya berapa nah ini nanti ditambah itu ya memang kadang buku ya senangnya nggak mau ngasih ilustrasi seperti itu tapi jadi kita nggak pernah tahu bagaimana menggunakan hasil kerjaan kita itu. Oke, saya ini kan dari awal lagi yang khusus data file ini kan jadi yang pakai dummy variabel ya. Kalau tadi belum pakai ya Rasi ya? Belum pakai Anda ya? Tadi tidak pakai Pak. Belum pakai dummy variabel? Belum ya? Jadi kalau pakai dummy Belum Pak, variabel belum kan jadi pakai. kalau banyaknya macamnya banyak maka dummy-nya jadi makin banyak itu. Jadi kalau dummy enaknya kayak gini bisa untuk melihat oh ini pada posisi ini beda di grup satu, grup 2 bisa untuk bedakan itu. Ini yang apa kalau gunakan yang dummy tadi kebetulan belum ya di. Tapi sekali lagi kadang nggak ada ilustrasi apa menghitung hasil setelah kita dapat model estimasinya, kenapa tidak kita pakai untuk coba memprediksi gitu. Dan saya di sini kan gunanya SAS sama Stata, nanti ada. Tapi kalau nyoba datanya sini bisa nggak Rasi? Kamu dapat datanya? Data dari sini? Saya ngambil data Pernah dari nyoba Kaggle. nggak? Oh dari Kaggle, oke. Hmm? Mungkin kalau Iya Pak.
data buku ini kadang di Kaggle juga ada. Nah, dicari aja kalau ingin. Nah, ini contohnya ini kan misalkan apa sudah variabelnya Oh, yang sudah higher tahu kan plan-nya, ada Pak. nanti Higher plan. nilainya. Jadi nanti bisa dipakai kalau T-nya tahunnya berapa, Q-nya umurnya berapa, LF-nya load faktornya berapa, nanti bisa memprediksi apa tadi TC apa Pak ya ini yang di. Nah, ini tentang yang kenapa data terpadu digunakan karena ada aspek time dan aspek cross seksionalnya. Itu biasanya kan kita hanya cross seksional aja tanpa ini, maka kalau sudah masuk ke sini maka kita harus ingat dua-duanya tadi ya, ada aspek. Nah, ini modelnya ya, yang di tadi ada LM, ini tapi sekarang ininya adalah ke arah C-nya. Tapi kalau dari segi untuk codingnya bisa dapatkan dari apa yang Anda ini kan. Nah, sebenarnya kalau mau nyoba dengan data yang buku ini, Bisa, Pak. maksud saya bisa ngecek ini hasilnya sama enggak itu loh kalau bisa dapat. Coba tak searching-nya ini datanya ini tadi Oh, tentang apa ini? tentang higher Datanya plan, bisa Pak. Kemarin dicari, saya nemu sih, Pak, itu yang sama, bisa dapat. yang eh, dapat kemarin datanya yang sama kayak gitu, Pak. Tentang higher plan. Oke, kalau bisa sama, Yang maksud dari saya Scrum. nanti Anda gunakan model ini dulu kan. Nanti hasilnya kan ini. Nah, hasilnya ini nanti dengan Anda kan pakai Colab. Kalau ini kan pakai kemungkinan pakai Ya, Pak. Stata apa tadi ini yang. Nah, hasilnya sama enggak maksud saya ini loh angka-angkanya ini. Jadi Oke, Anda Pak. kan pakai Colab tidak. Nah, itu maksud saya kalau bisa dapat datanya sama, nanti bisa untuk membuat ini bahwa ini yang sebenarnya berarti ada key PFLF terhadap C kan modelnya ini kan. Jadi ini T-nya yang ke arah T-nya, I-nya kalau jadi ini ada 6, T-nya ada sampai 15 itu. Nanti saya kalau sudah dapat datanya kan saya bisa memprediksi kalau Q-nya berapa, PF-nya berapa, LF-nya berapa, maka kita bisa memprediksi C-nya berapa. Itu yang menghasilkan error kan antara C copy dengan C-nya itu. Nah, nanti bisa dipakai untuk apa tadi melakukan prediksi. Maksud saya ini jadi terus berikutnya ini PF, LF dan M ya sekarang. Nah, ininya di C. Terus tambah lagi ada yang aspek kalau yang ininya adalah tambahan ada alfa yang di sini nggak ada kan. Nah, ini sering disebut sebagai untuk yang tidak bisa diamati atau heterogeneity efeknya. Jadi kadang dalam model ini kita nggak semua bisa di cover semua masuk kan, maka ditambahin ada parameter alfa ini yang untuk maka akhirnya kalau tadi hanya UI saja sekarang ada alfa I. Nah alfa I tambah UI ya bisa saja jadi ini nu IT kan, jadi seperti kembali kayak model yang di sini walaupun di skena di nu IT sudah ada alfa sama T-nya. Tapi sekarang alfanya adalah merupakan apa sebagai variabel random terus ininya punya juga variabel random maka nanti di sini ada kalau sudah melibatkan ada alfa ya jadi ada dua. Nah kalau yang berikutnya ini nambahi dummy ya kalau yang kita punya yang kualitatif bisa dibikin dummy-nya gitu. Ini jadi ada kalau tadi kan nggak ada ini sekarang gunakan ada ininya yang amat dibuat ada ini dummy tetap key PFLF-nya ya ada ditambahi ini ya dummy variabelnya. Jadi ini apa pertama itu untuk airline 2, terus ini untuk airline 3, airline 2, terus terusnya kayak gitu. Dan ini nambahin ada dummy. Maka akibatnya di sini juga bisa dicek. Oh ini kebetulan dummy-nya semua signifikan ini. Malah yang di alfa satunya yang enggak ini yang konstanta ini. RCO-nya juga tinggi ini 97. Jadi. Nah kalau Anda bisa memiliki datanya bisa mengcompare dengan hasil kerja yang di buku ini. Nah ini sudah tambah nambah lagi fixed effect tapi within
grup estimator. Ini apa salah satu model lain lagi sudah di situ. Nah, sering disebut ada nanti kita mengenal ada similarly unrated regression atau sur model. Jadi kalau kita punya tumpukan apa, kalau kita kerjakan secara yang klasik kan mungkin regresinya ke arah sini. Dan sekarang kalau ini bisa dibikin jadi lebih akurat kan ini, punya sendiri-sendiri ini. Sesuai kerumunan datanya. Ini keuntungannya menggunakan yang modernisasi. Nanti Anda perhatikan data Anda, makanya kena scatter plot kan. Kadang untuk mengetahui bagaimana nanti kita model regresi yang akan dipakai. Nah, ini yang di ya, masing-masing datanya biasanya kalau untuk yang ingin menghindar tidak ke autokorelasi dulu, maka datanya di differencing gitu. Jadi nanti nggak ada apa juga dalam rangka untuk membuat supaya stasioner karena juga menggunakan differencing. Terus berikutnya nih random effect model. Ini tadi ya yang ini kan masih ada. Ini tapi di beta 1i-nya ini ada beta 1 plus epsilon i. Kelihatan kan di sini beta 2, beta 3, beta, tapi kok di sini masih ada indeks i-nya. Nah, ini karena ada tambahan yang namanya jadi sering disebut sebagai error komponen model atau random effect model RAM atau RCN. Kalau yang di depan tadi kan beta 1, beta 2, beta 3 tanpa ada indeks I-nya. Nah, sekarang yang di depan ini konsul dianggap ada aspek tambahan randomnya. Jadi di sini punya random yang namanya lewat epsilonnya. Maka jadi di sini variansinya si epsilon adalah sigma kuadrat epsilon. Kalau di sini kan yang untuk U-nya ini di sini yang dianggap random. Nah, ada model pengembangan dari model yang standar yang tadi ini semua konstan semua betanya. Nah, sekarang betanya sekarang enggak, ini merupakan variabel random. Maka cara apa kalau digabungkan lagi di dalam model ini, jadi yang epsilon i dengan ui u-nya bisa digabung jadi WIT. Jadi seperti kembali kayak model awal yang beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Nah, kenali yang seperti ini dengan cermat itu tujuannya untuk mengenali bagaimana di dunia ekonometrik itu model banyak banget itu di nilainya. Nah, jadi ada dua kan ini yang random, epsilon dan U-nya. Sama-sama tapi minta diasumsikan normal. Tadi ada fix, ada model, ada yang random effect model. Saya tahu kan jadi perbedaannya di itu untuk ininya gunakan apa estimal metode dan gunakan GLS. Nah, ini juga sama setelah dapat estimatornya juga nggak ada contoh bagaimana menggunakan oh di sini kayaknya di ini kan enggak ini pasif. Nanti silakan Anda coba sendiri bisa nggak apa-apa kok untuk melakukan prediksi. Ini sama ya gunakan stata jadi untuk ujinya. Sifat-sifat estimatornya yang fix estimator, random effect estimator. Jadi di sini ada FEM, ada ECM ya nanti di tambahan yang ada untuk mengenali di sini. Secara alurnya, hypothesis testing, bit panel data, ini heterosnya atau korelasinya di ECM, anisbalan pada datanya, pada data, simultan equation, ini kalau nanti hanya kita akan gunakan simultan kayaknya nanti di yang berikutnya, terus unit rutin panel datanya. Ini masih di bab 21 nanti agak di belakang. Nah, nanti kalau bisa example-nya Anda bisa dapat datanya, ini di searching aja, moga-moga bisa dapat. Nanti sekalian untuk mencoba kalau ingin dibandingkan dengan ini, angka-angka ini ya. Jadi untuk meyakinkan bahwa coding yang kita buat sudah benar apa belum. Gitu. Ya oke, Rasi karena ini kamu masih di perjalanan, eh, sementara cukup dulu. Apa ada yang ditanyakan Rasi? Nanti kalau Anda, ini segera mau berangkat lagi jam berapa? Anda mau berangkat lagi jam berapa? 12.
Jam 11.40. 12. Oh, ya udah bentar lagi kan. Ya udahlah, silakan lanjutkan perjalanannya, semoga lancar. Nanti sampai rumah jam berapa ini? Sampai rumah jam berapa? Ya mungkin jam 2 atau enggak jam 1 sih, Pak. Kalau lancar jam Oh 1, kalau ya. sudah macet jam-jam 2. Oh, ini sudah arah perjalanan mau ke rumahmu ini ya? Sudah nyebrang ya? Iya, Pak. Oh ya Udah udah. di Lampung sekarang. Oh ya udah nyebrang, yang penting sudah tidak ngantri. Ayo, saya lihat kemarin katanya nyebrangnya lancar itu dari ini ke ininya, Lampungnya Ya, itu. Saya lihat kalau apa kemarin itu lancar sih ya, manajemennya sudah lebih untuk dari, bagus lah itu. Jadi apa tapi sudah macet di